Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walaha ba'd. Silakan dibaca, Sobat Andre, baca aja. Sengaja. Siap-siap tuan Pak teruskan masalah ya. Silakan Bismillahirrahmanirrahim taala. Kitab jinayat dulu. Jinayat apa ya? Kriminalitas. Al-qatlu, pembunuhan. Ala salasati atas tiga ala salasati al-adrubin. 3 perkara. Amdun mahdun. 3 macam. 3 macam. Amdun mahdun. Yang disengaja mahdun itu Saja. Yang disengaja saja. Wa khata'un mahdun. Dan yang salah tapi salah. Yang salah. Wa amdun khata'in dan khata'in dan sengaja tapi salah. Ya apa? Amdun khata'in. Amdun khata' itu sengaja sengaja tapi salah ya. Sengaja tapi salah. Kalau diterjemahkan gitu ya. Fal amdul mahdu. Nah, ini penjelasannya. Mahad itu. Ya apa? Penjelasannya ini. Fal amdul mahdu, maka adapun pembunuhan yang sengaja saja, huwa ayyamida, dia adalah sengaja. Iya. Ila darbihi, kepada memukulnya. Bima yaqtulu, dengan apa yang dibunuh, dengan apa yang membunuh. Ghaliban itu apa sih? Secara umum. Dengan sesuatu yang bisa membunuh secara umum. Bima yaqtulu ghaliban, dengan sesuatu yang bisa membunuh secara umum. Wa yaqsida, dan dimaksudkan qatlahu, untuk membunuhnya, bidzalika, dengan yang demikian itu, fayajibu, maka wajib al-qawadu, nomor Mas. Kisos. Fayajibul qawadu, maka wajib kisos alaihi, atasnya, fa'in, maka apabila afa, mengampuni, anhu, atasnya, wajabat, maka wajib diyatun, diyah, mughalladhatun, najis mughalladah, Ya mughalladah. Halatun, halah seketika itu juga. Fi malil qatili, dari harta yang membunuh. Dari harta pembunuh. Wal khata'ul mahdu, dan adapun yang membunuh saja. Membunuh saja. Al khata' salah. Salah. Wal khata'u, dan al mahdu yang salah saja. Dan membunuh yang salah saja, ayyarmiya, untuk dia melempar. Ya. Dia melempar ila syai'in, kepada sesuatu, wa yusibu, dan maka yusibu, menimpa rajulan, seorang laki-laki, wa fayaqtulahu, lalu maka membunuhnya. Fala qawada, maka tidak ada kisos alaihi, atasnya, bal tajibu, akan tetapi dia wajib alaihi, atasnya, diyatun, dia mukhaffafatun, yang mukhaffafah alal aqilati, atas keluarganya, muajjalatun, sebenarnya tetap muajjalah dengan tempo. Muajjalah dengan tempo, fi salasi sinina, dalam waktu 3 tahun. Ya. Tapi bisa ganti Satria? Kita lanjut tadi. Satria. Iya, Satria lanjut. Bismillah. Al-musannif rahimahullah ta'ala, wa amdul khata'i, dan sengaja yang salah.
ayaqsida darbahu bima la yaqtulu ghaliban fayamutu, itu memaksudkan melakukannya atau memukulnya dengan apa yang tidak bisa membunuh secara umum namun dia mati. Fala qawada alaihi, maka tidak ada kisos atas yang membunuh salah tersebut. Bal tajibu diyatun mughalladhatun alal aqilah, akan tetapi wajib diat yang berat, diat mughalladhah ya, bagi keluarganya. Muajjalatun fi thalathi sinin, yaitu dengan tempo 3 tahun. Baik, sampai sini dulu. Baik, pembahasan berikutnya setelah kita menyelesaikan kitabu al-munakahat atau kitabun nikah. Pembahasan yang berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah ta'ala adalah tentang masalah jinayat atau masalah kriminalitas. Masalah kriminalitas dan ini adalah bagian terakhir biasanya dalam pembahasan fikih. Jadi pembahasan fikih itu secara umum dibagi menjadi 4 ya, disebut dengan arba'atul arba', dibagi dengan menjadi 4 bagian besar pembahasan fikih. Pembahasan fikih yang pertama tentang masalah fikih ibadah, fikih yang kedua fikih muamalah, fikih yang ketiga fikih munakahah, fikih yang keempat jinayah atau dan hal-hal yang berhubungan dengannya, ya, dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Didahulukan fikih ibadah karena memang tugas seorang hamba manusia ketika diciptakan paling utama adalah ibadah, ya, wa umiru liya'budullah mukhlishan lahuddin. Jadi memang ibadah wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian setelah orang itu mengetahui fikih ibadah, karena fikih ibadah ini hampir semua orang memiliki kewajiban untuk melaksanakannya, maka wajibnya ini bahkan bisa jadi fardu ain bagi kebanyakan orang. Kemudian setelah itu biasanya yang dibahas oleh para fuqaha setelah membahas fikih fikih ibadah adalah fikih muamalat. Fikih muamalat. Ya, kenapa? Karena setelah seorang itu menyelesaikan masalah urusannya dengan Allah dalam masalah ibadah, tentu ketika dia hidup di dunia dia harus mencari ma'isyah. Maka dalam mencari ma'isyah dia harus berinteraksi dengan muamalah, baik itu jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, tukar menukar, ya, dan seterusnya. Dan tentu harus dipelajari juga fikihnya karena Islam juga membahas masalah itu. Maka dibahas oleh para ulama setelah fikih ibadah, fikih muamalat. Setelah itu apa? Fikih munakahat. Ya, dibahas fikih munakahat setelah muamalah karena biasanya ketika orang itu sudah mampu untuk mencari ma'isyah, maka tentu ketika dia memiliki kemampuan adalah setelah itu dia menikah. Nah, ketika dia menikah maka tentu harus mengetahui hukum-hukum masalah rumah tangga, hukum-hukum fikihnya dan seterusnya. Nah, setelah selesai semuanya, di bab terakhir masalah apa? Fikih jinayat, kriminalitas. Ya, kriminalitas. Ya, kenapa? Karena para fuqaha menyebutkan di antara hikmahnya fikih muamalat itu untuk memenuhi syahwat perut. Fikih munakahat hubungannya dengan syahwat kemaluan. Maka ketika orang itu sudah terpenuhi syahwat perut dan syahwat kemaluan, maka biasanya yang terjadi dia akan menzalimi orang lain. Maka di sini perlu dibahas tentang masalah jinayat, masalah kezaliman, masalah kriminalitas terhadap orang lain yang tidak boleh dilakukan dan bagaimana hukum-hukumnya. Baik. Pembahasan yang pertama adalah masalah pembunuhan. Ya, dan yang disampaikan oleh Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kitabul jinayat. Jinayat jamak dari jinayah. Ya, jamak dari jinayah berasal dari kata janayajni. Ya, janayajni maknanya ya berbuat kriminal, menzalimi, zalma yadzlimu, ya.
Dan beliau membahas al-qatlu ala thalathati adrub. Pembunuhan itu terbagi menjadi 3 jenis. Mengapa masalah kriminalitas yang dibahas pertama kali atau yang dibahas pertama adalah pembunuhan? Karena pembunuhan ini termasuk dosa kriminalitas yang paling besar. Dosa kriminalitas yang paling besar. Ya. Apa yang menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh ini? Ya. Karena Allah Subhanahu dalam Al-Quran menyebutkan barang siapa membunuh satu jiwa, satu nyawa, dia seperti membunuh seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Itu yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa kok ditaruh pembahasan pembunuhan pertama? Hikmah yang kedua, saking besarnya dosa membunuh, itu sampai ada khilaf. Orang yang membunuh itu, dia itu kekal di neraka atau bisa keluar dari neraka. Itu saking besarnya dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama khalidina fiha." Khalidina fiha itu menunjukkan apa? Kekal. Khalidina fiha, khalidina dalam Al-Qur'an itu biasanya ditujukan untuk orang kafir. Kalau masalah neraka ya, khalidina fiha abada, khalidina fiha. Itu biasanya untuk orang kafir. Nah, Allah menyebutkan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama khalidina fiha. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyampaikan orang yang membunuh dia itu kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Tapi jumhur para ulama menyampaikan bahwasanya dia dosa besar tapi masih memungkinkan pelakunya untuk bisa keluar dari neraka. Khilaf ini menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh. Maka bahaya sekali dosa membunuh. Ya, bahaya sekali dosa membunuh. Hikmah berikutnya, kenapa ditaruh di pembahasan pertama dalam masalah kriminalitas? Karena kriminalitas yang terjadi pertama kali di atas muka bumi ini di antara manusia adalah pembunuhan. Ya. Sebelumnya belum ada kriminalitas di antara manusia ya, bukan di antara golongan lain. Di antara manusia belum ada kriminalitas. Tapi di zaman Nabi Adam, manusia pertama, sudah terjadi pembunuhan, kriminalitas. Maka penting sekali bahwasanya membunuh adalah satu dosa yang sangat-sangat besar dan jangan sampai terjadi pada diri kita atau keluarga kita yang alhamdulillah. Maka beliau menyampaikan al-qatlu ala thalathati adrub. Membunuh itu ada 3 macam kalau dalam fikih. Yang pertama amdu mahdun, yang kedua khata' mahad, yang ketiga wa amdu khata'. Gampangannya mahdunnya enggak usah diartikan. Amdun, qatlu amdin ya. Qatlul amd atau qatlul khata' atau qatlu amdul khata'. Atau dalam bahasa lain syibhul amd. Ya, syibh al amd. Ya, syibhu amdin itu ya. Amdun khata' itu dalam bahasa lain syibhu amdin. Jadi dari sisi ini dia sengaja, dari sisi ini nggak sengaja gitu. Nanti kita sampaikan. Kemudian beliau membahas satu persatu. Ya, membahas satu persatu. Yang mana sebelum saya rincikan, yang mana ini ada kaidah sebenarnya. Orang membunuh itu kan tidak terlepas dari 2 hal. Yang pertama, tujuannya dan alat yang dipakai. Ya. Kan itu orang bunuh kan pasti tujuan, maksudnya objeknya yang mau dibunuh kan harus ada. Kemudian alatnya dipakai apa? Baik. Yang pertama kali yang paling dilihat adalah objeknya. Objeknya. Kalau misalkan dia itu memang membunuh atau apa istilahnya ya, memiliki tujuan objek orang itu gitu. Jadi misalkan ya naudzubillah ada orang ingin membunuh satria. Ingin membunuh satria. Jadi ini kan ada keinginan kepada satria. Nah, ketika ada keinginan membunuh satria, maka pembunuhannya dan kena satria ya, pembunuhannya nanti terbagi 2. Pembunuhannya terbagi 2. Pembunuhan amdun sengaja atau pembunuhan syibhu amdin, sengaja tapi nggak sengaja. Itu dilihat dari objeknya dulu. Ya.
Nah, hal ini dipisahkan oleh apa? Maksudnya bisa dihukum, misalkan ada orang menyerang satria, satria terbunuh. Kemudian setelah satria terbunuh, kemudian ditelusuri. Kemungkinan orang ini dihukumi secara fikih cuma dua, dia membunuh sengaja atau membunuh agak sengaja. Jadi nggak ada kemungkinan dia salah, karena dia sudah sengaja. Jadi kemungkinannya cuma dua. Nah, dilihat pembedanya dari mana? Dari alat yang dipakai. Kalau alat yang dipakai itu dengan sesuatu yang memang bisa membunuh orang, maka dia sengaja. Tapi kalau dia memakai sesuatu yang digunakan dan alat itu sebenarnya nggak bisa membunuh orang, misalkan apa? Dia membunuh pakai jarum, misalkan di tempat yang tidak vital, di bagian tubuh yang tidak vital. Jarumnya ditusukkan ke misalkan ke ujung jari, misalkan nggak vital. Tapi satria bisa mati, misalkan. Maka dia ini syibu amdin atau amdun khoto. Karena dilihat dari sisi sengaja nyerang satria, sengaja amdun. Tapi dari sisi alat itu sebenarnya nggak bisa membunuh orang. Maka di situ ada sisi khoto sebenarnya. Ada sisi tidak mungkin. Pada sisi tidak mungkin. Nah, yang ketiga adalah memang tidak menyengaja menuju objek itu. Maka itu yang disebut dengan khoto. Apapun bendanya, nggak melihat ini, karena memang secara asal dia nggak menyengaja, kan gitu. Maka jelas secara mutlak dia nggak salah. Ya, jelas khoto, gitu. Jelas khoto. Loh, meskipun bendanya memang membunuh gitu. Misalkan taruhlah orang mana sasaran kena orang. Panah kan bisa membunuh orang. Tapi karena panahnya kena orang dan dia sebenarnya bukan nyasar orang itu, maka dia tetap dihukumi khoto. Ya. Maka itu tadi ya. Jadi kalau misalkan dia sengaja menuju orang itu dengan alat yang memang membunuh orang, sengaja, ya, amdun. Kalau dia sengaja tapi dengan alat yang tidak bisa membunuh orang, maka amdun khoto. Kalau dia memang nggak sengaja ke orang itu dengan alat apapun, dia khoto. Ya. Itu ringkasannya. Maka di sini kita akan jelaskan. Qala musannif rahimahullah taala. Fal amdul mahdu. Maka di sini beliau membahas yang pertama. Yaitu apa? Sengaja, benar-benar sengaja. Huwa yaitu an ya'mida, dia menyengaja ila darbihi, untuk memukulnya. Dan memukul ini tidak harus berarti kalau nggak mukul tidak termasuk pembunuhan, bukan. Tapi intinya menyasar orang itu, menarget orang itu. Sengaja untuk menarget, menyerang. Bima, dengan alat yaktulu, yang bisa membunuh, ghaliban, secara umum. Ya, secara umum. Ya. Maka di sini kalau misalkan dia tidak menyengaja menyerang orang itu, maka tidak bisa disebut sengaja, amdun, tidak bisa. Atau dia sengaja tapi tidak dengan alat yang yaktulu ghaliban. Misalkan tadi contohnya dia pakai jarum, kemudian ditusuk sedikit di tangannya sini. Dia bukan amdun, nggak bisa dihukumi apa? Tidak bisa dihukumi dengan amdun. Baik. Ada tambahan udwanannya nggak? Nggak ada ya? Di sini kok ada udwanan ya? Oh, nggak ada. Wa yaqsid qatlahu, dan dia bermaksud untuk membunuhnya. Ya. Dan dia bermaksud untuk apa? Untuk membunuhnya. Nah, ini sebenarnya ada catatan juga. Meskipun dia tidak bermaksud membunuhnya, yang penting dia sudah nyasar, target. Misalnya gini, saya guyon, ya, naudzubillah ya, saya guyon. Ayo ngedengon aku tak panah. Aku guyon, maksudnya ya saya nggak, maksudnya
nggak sampai mati lah gitu. Tak panah. Ketika saya manah, saya kan nggak niat membunuh dia. Saya nggak niat membunuh dia, tapi saya memang menyasar dia. Tapi saya nggak niat membunuh dia. Saya menyasar bagian tubuh yang kiranya nggak vital. Saya menyasar lengannya misalkan. Menyasar lengannya. Saya menyasar lengannya, kena kepalanya. Karena saya kan nggak sengaja membunuh itu ya. Tak sasar lengannya. Kok kena dasi? Langsung celup mati. Maka saya ini, meskipun saya nggak niat untuk membunuh, tapi saya sudah nyasar. Ana amidu ila darbihi. Itu sudah qatlul amd. Jadi yaksidu qatlahu ini bukan qaid, bukan catatan. Dalam artian meskipun tidak meniatkan bunuh, tapi yang penting nyasar, narget, sudah. Narget dengan alat yang bisa membunuh, ya sudah. Wa yaksidu qatlahu bidzalika fayajibu, maka apa yang wajib kalau sudah seperti ini? Fayajibul qawadu alaihi, maka wajib untuk qawad itu kisos. Qawad itu kisos. Berasal dari kata qada yaqudu. Qada yaqudu maknanya Qada yaqudu apa? Qiyadah. Qiyadah itu sayyarah apa? Qaid itu. Menggelendeng ya, menggelendeng. Ya qawad itu intinya kisos lah. Qawad alaihi. Jadi qada yaqudu itu ngene lho, nuntun. Karena biasanya orang yang mau dihukum, dieksekusi, dikacancang, dituntun di tempat eksekusinya. Maka fayajibu al-qawadu alaihi, maka wajib untuk dilakukan kisos. Semua digelendeng. Kadang kan ya? Buatan Ustaz. Goyang keterlaluan dia gara-gara udal. Baik. Maka wajib dilakukan kisos. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Hukum asalnya wajib kisos. Apakah bisa beralih ke hukum lain? Bisa. Apa itu? Yaitu membayar diat. Tapi dengan syarat kalau membunuh secara sengaja, qatlul amd ini, hukum asalnya harus kisos. Ya, hukum asalnya harus kisos. Tapi maka di sini beliau menyatakan fa'in afa anhu, jika memaafkan anhu balik ke al-qatil, ya. Afa di sini takdirnya adalah waliyuddam. Waliyuddam itu keluarga yang ditinggalkan, yang berhak untuk menuntut. Maka kalau keluarga memaafkan, wajabat diyatun mughalladhatun halatun. Maka kalau keluarga memaafkan, tapi di sini keluarga ini memaafkan dengan syarat membayar diat. Soalnya kalau keluarga ini memaafkan, tidak mempersyaratkan membayar diat, ya sudah, dia nggak bayar diat gitu loh. Karena apa? Diat ini sebenarnya hak keluarga. Ya. Kalau misalkan ada pembunuh, kemudian saya misalkan keluarga terbunuh, kemudian saya, ya sudah nggak usah dikisos. Kalau saya ngomong seperti itu saja, maka sudah orang itu dilepaskan. Saya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saya, ya sudah saya maafkan tapi bayar diat. Nah, maka di sini wajib bayar diat. Wajib bayar diat. Ya, jadi harus ada catatan mempersyaratkan adanya diat. Kalau mau bayar diat. Ya. Baik. Fa in afa anhu, maka jika memaafkan atasnya dan mempersyaratkan diat, wajabat, maka wajib, apa yang wajib? Diyatun mughalladhatun halatun. Yaitu diat itu apa? Diat itu membayar 100 atau memberikan 100 onta. Dengan rincian nanti ada pembahasan diat di habis ini. Ya mungkin besok atau besoknya lagi. Intinya diat itu pokoknya 100 onta. Ya, 100 onta. Mughalladhah nanti ada perincian. Mughalladhah itu nanti spesifikasi onta yang harus diberikan itu ada. Itu. Jadi kenapa disebut mughalladhah? Karena semakin mahal sebenarnya harganya. Karena onta-onta yang diberikan perlu spesifikasi khusus itu. Halatun ketika itu, dalam artian ketika itu tidak ada tempo waktu. Yes, pokoknya harus dibayar ketika itu. Fi malil qatil, dalam harta pembunuh. Jadi pembunuh sendiri yang mengupayakan untuk membayar diat. Mengupayakan untuk membayar apa? Diat. Kalau nggak selesai, ya jadi utang. Jadi utang. Itu yang pertama ya. Pertama. Baik. Yang kedua,
Wal khata'u al mahad. Yang kedua adalah khata' mahad. Benar-benar salah atau khata' saja, salah saja. Apa salah saja itu? An yarmiya, dia melempar ila syai'in, kepada sesuatu, ya, entah melempar batu, melempar panah, melempar tombak atau apapun kepada sesuatu, fayusi burajulan, kemudian menimpa seseorang, ya, menimpa seseorang, jadi kena orang tiba-tiba, ya. Apakah bisa? Ya bisa saja, ya. Baik. Ini enggak ada titiknya nanti kitab, ya. Baik. Fayusi burajulan, kemudian mengenai orang, fayaktulahu, kemudian membunuhnya. Maka bagaimana hukumnya? Fala qawada alaihi, maka tidak boleh dituntut kisos. Fala qawada alaihi, maka tidak ada kisos atasnya. Terus bagaimana? Bal tajibu, akan tetapi wajib alaihi, atas si pembunuh, diyatun mukhaffafah, bayar diyat mukhaffafah. Bayar diyat mukhaffafah. Alal akilati, yang dibebankan kepada akilah. Akilah itu siapa? Akilah itu adalah asobat dari si pembunuh. Asobat dari si pembunuh dalam masalah waris, ya, ya. Masalah waris. Ya. Ya siapa saja? Ya paman, yang termasuk asobah, ya, paman. Kemudian paman dari ayah, keluarga ayah, ya, laki-laki, ya, asobah, namanya asobah laki-laki, ya. Ya paman, kemudian keponakan, ya. Kemudian paman tapi yang paman kakek, misalkan dapatnya paman kakek, bukan paman langsung. Karena dalam akilah pembunuhan ini usul furu' nggak ikutin. Dalam artian misalkan yang membunuh anak, yang bayar diat itu keluarganya, tapi bapaknya enggak. Jadi bapaknya enggak ikut, tapi keluarganya hawasinya. Jadi kayak pamannya dari ayah atau pamannya dari kakek. Makanya kakeknya punya saudara laki-laki, itu kan paman juga, ya, pamannya. Atau anak pamannya, ya, dan juga anak pamannya. Pokoknya keluarga besarnya itu, tapi yang asobah. Asobah itu apa? Asobah itu kalau mereka tidak ada ahli waris, mereka ngambil, atau kalau misalkan ada sisa dari warisan, mereka ngambil semuanya, sisanya, gitu. Asobah. Tapi kecuali usul dan furu', ya. Alal akilati, itu akilah, ya. Muajjalatun, yang ini namanya diat mukhaffafah. Diatnya mukhaffafah, spesifikasinya agak direndahkan nanti. Dan muajjalah itu ada tempo untuk bayar, fi salasi sinin, dalam 3 tahun. Maka selama 3 tahun itu keluarga itu patungan untuk membayar 100 onta. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Amdun khata'. Amdun khata'. Yaitu sengaja tapi salah. Sengaja tapi salah. Apa itu an yaksida darbahu? Dia memaksudkan untuk memukulnya. Memukulnya maksudnya di sini untuk menyerangnya, gitu, ya. Karena enggak harus mukul. Bima, dengan alat, layak tulu, yang tidak membunuh ghaliban secara umum. Bendanya tidak bisa membunuh sebenarnya secara umum. Seperti apa? Ditepil gaib apa jenenge? Karet misalkan, enggak membunuh sebenarnya. Atau enggak pakai lidi satu, ya, atau mungkin pakai jarum, atau pakai, pokoknya secara asal ini enggak bisa bunuh orang sebenarnya, pakai itu enggak bisa. Ya. Baik. Fayamut, ternyata kemudian orangnya meninggal. Fala qawada alaihin, maka ini juga tidak ada kisos. Jadi kisos itu hanya berlaku dalam membunuh yang sengaja. Baik direncanakan atau tidak direncanakan. Ya. Beda kalau dalam hukum positif, ya, hukum Milondo kan, nek direncanakan bisa dihukum mati kan, itu. Kalau nggak sengaja atau nggak direncanakan nggak dihukum mati. Kalau dalam hukum Islam nggak rencana jenenge mateni wong ya dipateni. Yang penting sengaja membunuh. Baik. Fala qawada alaihi bal tajibu, akan tetapi wajib diyatun mughalladhah, bayar diyat mughalladhah. Dengan spesifikasi yang akan kita sebutkan di pembahasan berikutnya. Alal akilah, dan yang bayar adalah akilahnya. Bukan dirinya tapi keluarganya.
muajjalatun di jatuh tempo ya, dengan tempo fi thalath sinin 3 tahun. Kemudian ini pembahasan ya, selesai. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, apakah semua pembunuhan langsung bisa dikisos kalau itu sengaja? Ya, kalau itu sengaja, apakah semua pembunuhan langsung kisos? Ya, langsung kisos. Ya. Misalkan ada orang gila membunuh anak kecil di jalan, apakah bisa langsung dikisos orang gilanya langsung dihukum bunuh? Ataukah ada perincian? Nah, di sini ada syarat-syarat kisos itu berlaku bagaimana ketika dalam kondisi apa, dan tidak berlaku ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, yang akan disampaikan oleh musannif rahimahullah. Tapi Satria silakan dilanjutkan. Tadi Satria baca sedikit nanti. Wa syaraitu wujubil qisasi arba'un ay yakuna al-qatilu balighan Arba'atun atau arba'un? arba'un. Arba'un di situ. Dan syarat Nang Andri? Arba'atun. Iya. Terus lanjut. wa an la yakuna walidan lil maqtul wa an la yakuna al maqtul anqasa min al qatili bi kufrin aw rikin wa tuqtalul jama'ah bil wahidi. Dan syarat-syarat wajib kisos itu ada 4, yaitu pembunuh sudah balik dan berakal, dan dia bukan orang tua yang dibunuh, dan juga dia yang dibunuh itu tidak kurang anqasa minal qatil. Iya, tidak kurang. Nanti saya jelaskan angkos itu apa. Tidak kurang dari pembunuh dengan Kekufuran. kekufuran atau Perbudakan. Wa tuqtalul jamaah bin wahid, dan dibunuh secara massal gitu. Wa tuqtal jamaah, dibunuh sekelompok orang dengan satu orang. Iya, stop sampai situ. Nah, ini pembahasan syarat-syaratnya ya. Baik, pembahasan berikutnya adalah syarat-syarat kisos itu bisa ditegakkan. Qala musannif rahimahullah taala, wa syaraitu wujubil kisos, syarat kewajiban kisos arba'atun, atau dalam nusakh arba'un. Syarat wajibnya kisos itu ada 4. Syarat wajibnya kisos itu ada 4. Syarat yang pertama apa? Disampaikan oleh musannif, an yakuna, ya, an yakuna al-qatilu balighan aqilan. Baligon dulu. 1, 2, 3, 4. Oh ya, baligon. Ini satu ya, syarat 1 ya. Balik. An yakunal qatil baligon. Syarat pertama, pembunuh itu harus balik. Ya. Maka kalau yang membunuh itu anak yang belum balik, anak umur 7 tahun misalkan, membunuh temannya, apakah bisa dihukum kisos? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, anak umur 7 tahun membunuh temannya nggak bisa dihukum kisos. Kenapa? Ya karena dia sebenarnya secara asal belum mukallaf. Terus bagaimana solusinya? Ya dengan bayar diat. Bukan berarti kalau misalkan nggak bisa dikisos, ya mesti colong, nggak, bayar diat keluarganya. Ya bayar diat. Ya. Tapi kalau kisos nggak bisa. Ya. Anak belum balik membunuh tidak bisa dikisos. Kenapa? Karena rufial qalam an salas. Anis sabi hatta yablugh. Kemudian syarat yang kedua, akilan, berakal. Ini syarat kedua ya. Akilan, berakal. Maka kalau orang gila membunuh, dia tidak bisa dikisos ketika membunuh dalam kondisi gilanya. Karena ada orang gila itu gila full, ada gila kambuhan. Ya. Kalau gila full jelas sudah, yang namanya orang gila full ya sudah, dia membunuh ya sudah, nggak bisa dikisos. Tapi kalau gilanya kambuhan, maka dilihat ketika dia membunuh itu sedang kambuh atau tidak. Kalau ketika pas dia membunuh itu dalam kondisi sadar, dia nggak gila,
maka dikisos. Nanti kisos ya. Makanya disebutkan oleh para ulama kalau misalkan gilanya itu kambuhan, maka dia dihukumi sesuai kondisi ketika dia membunuh. Sesuai kondisi ketika dia membunuh. Nah, kalau hukumannya bagaimana? Hukumannya apakah juga harus nunggu dia sadar? Misalkan dia membunuh kondisi sadar, habis itu gila. Pas sudah tetapkan kisos, dia gila. Nah, ketika gila, apakah boleh dikisos pas gilanya, atau nunggu dia gak sadar baru dikisos, gitu kan? Maka ulama menyampaikan, ketika sudah ditetapkan dia kisos, maka dihukum meskipun dia gila. Ya, karena yang menjadi ibrah adalah ketika terjadi kriminalitas itu. Ya. Maka setelah itu dia mau gila, sudah nggak ada urusan. Gitu. Yang penting hukum sudah ditetapkan. Syarat yang ketiga, wa an la yakuna walidan lil maktul. Syarat yang ketiga adalah si pembunuh an la yakuna walidan, dia bukan bapak lil maktul bagi si pembunuh, bagi yang terbunuh. Maka kalau yang membunuh adalah bapaknya sendiri, bapak kandung misalkan, alhamdulillah, maka tidak bisa dikisos. Tidak bisa dikisos. Kalau yang bunuh bapaknya sendiri. Ya. Karena sebagaimana dalam hadis ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi, la yuqadu lil ibn min abihi walau kafiran. Tidaklah dikisos karena kematian seorang anak yang dibunuh oleh ayahnya. Yang dibunuh oleh ayahnya. Ya. Baik. Wala yakuna walidan lil maktul. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Yang bunuh anaknya. Ya, yang bunuh anaknya yang bunuh. Ya. Maka kalau yang bunuh anaknya, dia tetap dikisos. Ya. Baik. Kemudian yang syarat yang terakhir yang keempat, wa an la yakunal maktul, dan tidaklah yang terbunuh itu ankos lebih rendah, lebih kurang minal qatil dari pembunuh, bikufrin dengan kekufuran, aurikin atau perbudakan. Dalam artian, kalau yang terbunuh itu orang kafir, atau yang terbunuh itu adalah budak, dan sedangkan yang membunuh itu muslim, atau dia orang merdeka, maka tidak bisa dikisos. Ya. Maka dia tidak bisa dikisos. Baik. Baik. Kemudian yang berikutnya beliau, ya ini di luar dari syarat ya, ada satu pembahasan yaitu watuqtalul jama'atu bil wahid, dan dibunuh sekelompok orang karena membunuh satu orang. Ya, membunuh satu orang. Sebagaimana ini pernah terjadi zaman Khalifah Umar, ada pembunuhan berencana sekelompok orang membunuh satu orang. Maka terjadi laporan kepada kepada sahabat Umar, ini ada satu orang dibunuh beberapa orang. Bagaimana hukumnya? Karena belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi kecuali dalam peperangan mungkin ya. Ini enggak pembunuhan di ini. Bagaimana? Maka sahabat Umar mengatakan lautamalat ahlus sun'a laqataltuhum bihi jami'an. Kalau seandainya seluruh satu kota itu semuanya membunuh satu orang itu, saya bunuh semua orang di kota itu. Kata sahabat Umar. Nah, kalau misalkan ada sekumpulan orang membunuh satu orang, maka semuanya dihukum bunuh. Yang dikisos nggak satu orang, semuanya. Dengan syarat apa? Dengan syarat semuanya memang menggunakan alat atau dia melukakan qatlul amdi. Dalam artian gini, misalkan ada 10 orang, bunuh satu orang, semuanya pegang parang.
Atau satu pegang parang, satu pegang pentung, satu pegang kayu besar, semuanya bisa membunuh kan? Tapi ada satu orang ini, dia pakai cemeti, gaya pecut. Jadi dia nyerangnya itu pakai pecut. Yang lain tuh nyerang pakai kapak, pakai kayu, pakai besi, pakai apa, membunuh lah. Dia pakai pecut. Maka semua yang menggunakan alat untuk membunuh tadi dikisos, kecuali dia. Dia bayar diat. Ya. Dia bayar diat. Maka dibunuh satu kelompok itu dengan satu orang dengan syarat apa? Dengan syarat ya. Semua orang itu atau orang-orang yang ada di situ itu membunuh yang sesuai dengan qatlul amdi. Dalam artian dia menyerang itu dengan alat yang bisa membunuh. Kalau seandainya dia sendiri bisa membunuh orang itu. Tapi ini dincel-ncel ya. Itu. Ya. Tapi kalau misalkan dia ada 5 orang, yang satu pakai iku mang gaya apa jadi pecut misalkan, maka ya enggak. Ya. Atau dia cuma ngelihat saja atau cuma mukul sekali misalkan. Mukul sekali, maka dia enggak. Pokoknya yang memang benar-benar sesuai dengan hukum qatlul amdi. Demikian insyaallah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Kullu syakhsin jaral qisas bainahuma fin nafsi yajri bainahuma fil atraf. Ini masalah penganiayaan. Kalau tadi masalah pembunuhan, sekarang gimana kalau nggak sampai terbunuh? Aniaya. Maka di sini pembahasannya insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.